Feminisme lahir pada awal abad ke-20 yang dipelopori oleh Virginia Woolf dalam bukunya yang berjudul A Room of One's Own pada 1929. Secara etimologis, feminis berasal dari kata femme atau woman, berarti perempuan yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan sebagai kelas sosial. Tujuan feminis adalah keseimbangan dan interrelasi gender. Dalam pengertian yang lebih luas, feminis adalah gerakan kaum wanita untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam bentuk politik, ekonomi, maupun kehidupan sosial pada umumnya. Di akhir abad 20, gerakan feminis banyak dipandang sebagai sempalan gerakan critical legal studies yang pada intinya banyak memberikan kritik terhadap logika hukum yang selama ini digunakan sifat manipulatif dan ketergantungan hukum terhadap politik, ekonomi, peranan hukum dalam bentuk pola hubungan sosial, dan pembentukan hierarki oleh ketentuan hukum secara tidak mendasar. Walaupun pendapat feminis bersifat pluralistik, namun satu hal yang menyatukan mereka adalah keyakinan mereka bahwa masyarakat dan tatanan hukum bersifat patriarki. Aturan hukum yang dinyatakan netral dan objektif seringkali hanya merupakan kedok terhadap pertimbangan politis dan sosial yang dikemudikan oleh ideologi pembuat keputusan, dan ideologi tersebut tidak untuk kepentingan wanita. Patriarki dalam masyarakat dan ketentuan hukum merupakan penyebab ketidakadilan, dominasi, dan subordinasi terhadap wanita, sehingga sebagai konsekuensinya adalah tuntutan terhadap kesederajatan gender. Kesederajatan gender tidak akan dapat tercapai dalam struktur institusional ideologis yang saat ini berlaku. Feminis menitik beratkan perhatian pada analisis peranan hukum terhadap bertahannya hegemoni patriarki. Segala analisis dan teori yang kemudian dikemukakan oleh feminis diharapkan dapat secara nyata diberlakukan karena segala upaya feminis bukan hanya untuk menghias lembaran sejarah perkembangan manusia, melainkan lebih kepada upaya manusia untuk bertahan hidup. Timbulnya gerakan feminis merupakan gambaran bahwa ketentuan yang abstrak tidak dapat menyelesaikan ketidaksetaraan. Feminisme muncul akibat perkembangan pemaknaan yang destruktif terhadap individu. Para pemikir kala itu mengidentikan individu dengan sosok laki-laki, bukan perempuan atau wanita. Dengan kata lain, bagi mereka individu adalah laki-laki. Konstruksi ini muncul akibat anggapan bahwa sekedar pria dengan rasionalitas yang dimilikinya yang mampu menanggung beban kemandirian serta berpartisipasi secara efektif dalam dunia publik, utamanya bidang ekonomi politik. Barulah kemudian di tahun 1792, Mary Wollstonecraft hadir untuk menggugat konstruksi tersebut. Ia menyatakan bahwa menjadi pria atau menjadi wanita bukanlah persoalan biologis, melainkan proses sosial. Dengan kata lain, seseorang menjadi pria atau wanita tidak lebih merupakan hasil sosialisasi lingkungannya. Sebagai misal, seorang anak laki-laki yang sejak dini dididik menjadi wanita, maka ketika dewasa nanti ia pun akan menjadi seorang wanita. Perasaannya, rasionalitasnya, bagaimana ia menilai dirinya, serta bagaimana caranya berpenampilan dan berperilaku. Begitu pula sebaliknya dengan anak perempuan yang sejak kecil dididik menjadi seorang pria. Gugatan Mary Wollstonecraft inilah yang kemudian menjadi awal mula munculnya gerakan feminisme yang terus berkembang hingga kini. Dalam teori feminisme terdapat beberapa aliran. Aliran yang pertama adalah feminisme liberal.
Feminisme liberal ialah pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Setiap manusia, demikian menurut mereka, punya kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional, begitupun para perempuan. Feminisme liberal memiliki pandangan mengenai negara sebagai penguasa yang tidak memihak antara kepentingan kelompok yang berbeda yang berasal dari teori pluralisme negara. Tokoh aliran ini adalah Naomi Wolf sebagai feminisme kekuatan yang merupakan solusi. Aliran yang kedua adalah feminisme radikal. Tren ini muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Aliran ini menawarkan ideologi perjuangan separatisme perempuan. Pada sejarahnya, aliran ini muncul sebagai reaksi atas kultur seksisme dan dominasi sosial berdasarkan jenis kelamin di Barat pada tahun 1960-an, utamanya melawan kekerasan seksual dan industri pornografi. Pemahaman penindasan laki-laki terhadap perempuan adalah satu fakta dalam sistem masyarakat yang sekarang ada. Gerakan ini sesuai dengan namanya yang radikal. Feminisme radikal mempermasalahkan antara lain tubuh serta hak-hak reproduksi, seksualitas, seksisme, relasi kuasa perempuan dan laki-laki, dan dikotomi privat publik. The personal is political menjadi sasaran anyar yang mampu menjangkau permasalahan perempuan sampai ranah privat, masalah yang dianggap paling tabu untuk diangkat ke permukaan. Aliran yang ketiga adalah feminisme postmodern. Ide posmo, menurut anggapan mereka, ialah ide yang anti-absolut dan anti-otoritas. Gagalnya modernitas dan pemilahan secara berbeda-beda tiap fenomena sosial karena penentangannya pada penguniversalan pengetahuan ilmiah dan sejarah. Mereka berpendapat bahwa gender tidak bermakna identitas atau struktur sosial. Aliran yang keempat adalah feminisme anarkis. Feminisme anarkisme lebih bersifat sebagai suatu paham politik yang mencita-citakan masyarakat sosialis dan menganggap negara dan sistem patriarki dominasi laki-laki adalah sumber permasalahan yang sesegera mungkin harus dihancurkan. Aliran yang kelima adalah feminisme Marxis. Aliran ini memandang masalah perempuan dalam kerangka kritik kapitalisme. Asumsinya bahwa sumber penindasan perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan cara produksi. Teori Friedrich Engels dikembangkan menjadi landasan aliran ini. Status perempuan jatuh karena adanya konsep kekayaan pribadi atau private property. Kegiatan produksi yang semula bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri berubah menjadi keperluan pertukaran. Aliran ini hendak menyatakan bahwa patriarki sudah muncul sebelum kapitalisme dan tetap tidak akan berubah jika kapitalisme runtuh. Kritik kapitalisme harus disertai dengan kritik dominasi atas perempuan. Feminisme sosialis menggunakan analisis kelas dan gender untuk memahami penindasan perempuan. Ia sepaham dengan feminisme Marxis bahwa kapitalisme merupakan sumber penindasan perempuan. Aliran yang keenam adalah feminisme pasca kolonial. Dasar pandangan ini berakar pada penolakan universalitas pengalaman perempuan. Pengalaman perempuan yang hidup di negara dunia ketiga berbeda dengan perempuan berlatar belakang dunia pertama. Perempuan dunia ketiga menanggung beban penindasan lebih berat karena selain mengalami penindasan berbasis gender, mereka juga mengalami penindasan antar bangsa, suku, ras, dan agama. Beverly Lindsay dalam bukunya Comparative Perspective on Third World Women, The Impact of Race, Sex, and Class menyatakan hubungan ketergantungan yang didasarkan atas ras, jenis kelamin, dan kelas sedang dikekalkan oleh institusi-institusi ekonomi, sosial, dan pendidikan. Aliran yang ketujuh adalah feminisme Nordik.
Kaum feminis Nordik dalam menganalisis sebuah negara sangat berbeda dengan pandangan feminis Marxis maupun radikal. Nordik lebih menganalisis feminisme bernegara atau politik dari praktik-praktik yang bersifat mikro. Kaum ini menganggap bahwa kaum perempuan harus berteman dengan negara, karena kekuatan atau hak politik dalam sosial perempuan terjadi melalui negara yang didukung oleh kebijakan sosial negara. Ada tokoh feminis terkenal yang terdapat dalam teori feminisme. Yang pertama adalah Mary Wollstonecraft, penulis dan filsuf Inggris sekaligus advokat hak perempuan pada abad ke-18 dengan karyanya yang terkenal berjudul A Vindication of the Rights of Women. Bukunya berisi tentang pentingnya pendidikan untuk perempuan serta peran perempuan dalam negara sebagai sosok pendidik anak-anak dan pendamping laki-laki. Dalam buku ini, Wollstonecraft juga menekankan bahwa perempuan adalah manusia yang berhak atas hak dasar sebagaimana laki-laki. Tokoh yang kedua adalah Betty Friedan, penulis, aktivis, serta feminis dari Amerika Serikat yang mempengaruhi kebangkitan feminisme gelombang kedua dengan bukunya yang berjudul The Feminine Mystique. Tokoh yang ketiga adalah Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional Indonesia yang menggagas pendidikan untuk perempuan Jawa sebagai bentuk pemenuhan hak perempuan. Terlahir dalam keluarga aristokrat Jepara yang bercita-cita untuk sekolah tinggi namun tidak diizinkan oleh keluarganya. Korespondensi Kartini dengan para feminis Belanda diterbitkan post-mortem oleh J.H. Abendanon dengan judul Durch Duisternis zu Licht atau Habis Gelap Terbitlah Terang. Tokoh yang keempat adalah Malala Yousafzai, perempuan muda asal Pakistan yang meraih penghargaan Nobel Perdamaian dalam usia 17 tahun sebagai peraih penghargaan Nobel termuda. Malala banyak menuliskan tentang pengalamannya sebagai perempuan pelajar di kampung halamannya, Pakistan, yang dikuasai oleh Taliban dan melarang anak-anak perempuan untuk bersekolah. Tulisan-tulisannya yang dimuat di blog BBC menuai ancaman yang berujung pada pencobaan pembunuhan dirinya oleh Taliban pada 9 Oktober 2012.